Untuk pemula yang tak liatin, kebanyakan mereka itu nggak imbang antara pemilihan akuarium sama filter. Oh, justru itu adalah faktor kegagalannya ya? Waktu itu ketika banyak orang yang ngeremehin di situ, akhirnya ya wes tak cari jalan pintas. Gimana caranya aku bisa bikin tutorial aquascape di YouTube. Kalau generasi muda di aquascape ya, di aquascape itu lebih sering tak saranin mencoba. Mencoba. Iya mencoba, jangan sering bertanya. Karena aku belajar di aquascape juga langsung mencoba, bukan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat Tani hari ini kabarnya? Sehat selalu, sukses selalu, atau makin penasaran nih mengenai aquascape? Minggu lalu tuh kita bahasnya aquascape. Kali ini kebanggaan tersendiri ini Tani untuk kita sambut yang meriah YouTuber aquascape terkenal di Indonesia, Pak De Kenzo. Halo. Halo Mbak. Apa kabarnya Pak nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Pak nih rasanya menjadi salah satu YouTuber aquascape terkenal di Indonesia? Biasa aja sih. Kok biasa aja? Itu Feby udah ngeliat udah silver button udah di mana-mana. Terus ini kayak surga tau gak Feby, kalau di sini tuh berasa kayak ada di surga, adem banget, ayem banget. Nah, kata orang katanya terkenal, tapi di sini biasa aja gitu. Gak ada. Masya Allah, humble ya sahabat Tani. Jadi rasanya justru biasa aja. Biasa aja sih Mbak, gak ada kayak, cuman ya biasa aja sih. Tapi seneng gak sih kalau aquascape sekarang banyak orang yang suka dan menggandrungi aquascape? Kalau dari sisi pendapatnya Pak De Kenzo bagaimana? Suka banget sih. Jadi semakin banyak yang bermain aquascape, jadi tambah seneng, tambah rame, tambah banyak teman kayak gitu kan. Kalau saat ini sih masih bermain sendirian ya. Di sini masih sendirian. Cuman di luar sana masih udah banyak teman-teman aquascape. Banyak teman-teman Iya, ya. di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ini Tani juga mendapatkan rekomendasi ini dari Mas Cakrof. Jadi terima kasih banyak. Feby langsung bisa ketemu Pak De Kenzo. Dan pertanyaannya tuh kalau Feby tuh di pikiran Feby kalau main ke Pak De Kenzo itu adalah sebagai mentor dong. Berarti kan udah banyak nih yang jadi murid dan calon muridnya Pak De Kenzo yang untuk pengen belajar aquascape. Ada nggak hal terlucu yang pernah terjadi di hidupnya Pak De Kenzo mengenai murid-murid yang pengen belajar atau pemula yang pengen belajar aquascape? Kalau murid nggak ada ya. Aku lebih menganggap mereka itu kayak teman. Ih, Masya Allah. Iya, jadi lebih baik biar nggak ada batasan. Oh iya juga sih. Kalau misalkan kayak guru sama murid kan ada batasan. Tapi kalau teman kan kita bisa koplak bareng, edan bareng kayak gitu. Koplak bareng, edan bareng ya? Iya. Oh iya bener juga Kayak sih. gitu. Kebanyakan mereka yang kesini rata-rata udah bikin aquascape sendiri. Oh iya? Terus gagal. Ada yang beberapa minta di rescape atau di settingin Pak De Kenzo. Ada yang kesini bawa akuariumnya dan di setting di sini juga pernah. Banyak juga. Biasanya kegagalan-kegagalan apa yang terjadi pada aquascaper? Untuk pemula yang tak liatin, kebanyakan mereka itu nggak imbang antara pemilihan akuarium sama filter. Oh, justru itu adalah faktor kegagalannya ya? Iya, tak liatin. Kebanyakan mereka pakai akuarium yang besar. Oke. Dia menggunakan filter yang kecil, nggak imbang gitu kan. Nah, Komposisinya tuh nggak pas gitu iya, ya? nggak pas untuk filtrasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan lampu. Oh ngaruh juga ya? Iya, ngaruh banget. Oke. Kebanyakan mereka biasa kan kalau lo budget pasti belinya itu yang di pasar yang murah kan. Oh iya juga Iya. sih bener. Yang murah, tapi mereka nggak ngelihat ukurannya. Misalkan Oke. sebenarnya lampu itu untuk ukuran 30 cm dipaksain untuk tank 60 cm. Kan nggak imbang banget. Nggak imbang Iya. banget. Mereka ngarepnya tanaman yang subur, yang merah kayak gitu. Sedangkan tanaman Yang berwarna gitu ya? Sedangkan tanaman yang merah itu pasti butuh lampu yang agak tinggi. Proses fotosintesis itu Iya, ya? kayak Oke, gitu. jadi sebenarnya kalau misalnya standarnya nih Feby pemula gitu, filter ukuran yang cocok dengan ukuran aquascape minimal tuh berapa sih? 30 kali 40 ya? Atau berapa kalau kita mau bikin tank kecil? Kalau saranku untuk pemula lebih baik main di 60 cm. 60 cm. 60 cm. Jadi panjang 60, terus tinggi 35 dan lebarnya 40. Itu yang paling enak untuk perawatan jangka panjangnya. Oke. Itu lebih enak. Kalau di bawah itu sih
aku pribadi agak repot Repot ya? perawatannya. Karena Justru semakin kecil perawatannya semakin repot ya? semakin kecil semakin susah. Oh, Karena debit airnya sedikit. Oke, emang kalau kan setiap orang punya caranya masing-masing ya Pak nih ya untuk merawatnya atau untuk punya cara masing-masing untuk treatmentnya. Nah kalau Pak Nekenzo sendiri mentreatment sebegini banyak dan sebegini bagusnya, itu caranya gimana nih Pak Nekenzo? Kalau di sini itu perawatannya setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali semuanya? Iya. Masya Allah. 3 hari sekali itu diganti air 50% sampai 70%. Sama dibersihkan kotoran yang menempel di kaca, debu-debu yang di bawah itu dibersihkan. Masya Allah. Cara bersihinnya gimana Pak nih? Simpel sih, pakai selang biasa. Selang biasa ditukar airnya gitu. Ya disedot, dikurangin dulu aja, kurangin, dilapin gitu. Gampang sih kalau rutin 3 hari sekali itu paling ngerjain satu tank ukuran 60 cm itu paling butuh waktu 15 menit. 15 menit? Iya, bahkan nggak ada. Karena cuma ganti air, dikuras, dilapin kacanya, udah selesai, diisi air lagi. Itu kalau rutin. Kalau rutin 3 hari sekali. Makanya bisa bening kalau sahabat Tani bisa lihat ya nanti ini bening-bening banget. Ya karena rutin di itu. Tapi kalau nggak rutin ya wis susah. Terus kalau misalnya untuk ukuran tadi 40-60 gitu ya tanknya, itu cahaya berapa yang dibutuhkan untuk sebuah aquascape? Kalau di sini aku pakai lampu minimal 36 watt. 36 watt? Iya, kalau di sini. Sebenarnya untuk height-nya itu mungkin sekitar 60 wattan. 60 sampai 70 watt. Oke. Untuk 60 cm karena mikir untuk listrik juga sih. Iya. Feby langsung berpikir biaya listriknya berapa ya? Makanya untuk ngakalinya aku cuma pakai 36 watt untuk akuarium 60 cm. Untuk ngakalinya di situ. Ngakalinya di situ ya? Iya. Tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan tanaman yang ada di aquascape gitu ya? Udah cukup, cuman kalau untuk ngejar warna agak susah. Agak susah? Iya. Oh jadi ngejar warna juga ya biar semencrang-mencrang kalau orang sudah bilang tuh kelihatan gitu. Warna merah yang terutama yang agak susah. Oh itu juga ada warna merah tuh di aquascape itu. Makanya itu kan ditambah lagi lampu tambahan 24 watt jadi 50 watt supaya warna merahnya dia muncul. Oh jadi ada teknik-teknik tersendiri ya Pak Nih. Terus ini kok Feby lihat ada tabung oksigen. Tabung CO2. Oh CO2 sorry. Itu CO2. Itu tabung CO2 ya. Mirip soalnya, maafin ya. Ya emang mirip. Berarti ini adalah tabung karbon dioksida. Iya. Oke, dimasukin ke dalam aquascape fungsinya untuk apa nih, Pak Nih? Membantu proses fotosintesis ya kalau nggak salah. Oke. Itu juga jadi dibarengi sama lampu. Sama si cahaya itu ya. Oke, wah luar biasa banget nih Pak Nih. Iya, itu yang paling berpengaruh di aquascape ada CO2. Adalah CO2-nya? Iya. Oke. Jadi CO2, lampu, terus sama media tanamnya itu kayak pupuk cair lah itu berpengaruh di aquascape. Pupuk cair itu dikasihnya pada saat waktu pas kita bikin aquascape atau maksudnya pas awal-awal? Enggak. Oh bukan? Bukan, kalau pupuk cair itu kayak kita nanam tanaman gitu ya, rutin gitu? Perawatan setiap minggu 3 kali. Ya, pupuk cair itu kan yang bentuknya itu kan, yang kayak yang warna pink itu. Oke. Nah itu kan pupuk cair. Yang warna pink ini ya? Iya. Oh, jadi disemprotin ke airnya? Iya, semprotin ke airnya itu. Rutin? Rutin 3 minggu, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, oh Masya Allah. Kita harus rutin. Iya karena kuncinya di rutin itu ya? Iya, agak repot juga sih di aquascape. Repotnya apa Pak Nih? Ya repotnya harus benar-benar jaga kedisiplinan untuk perawatan sama penggantian air. Sebenarnya kalau hobi nggak repot. Kalau hobi nggak repot. Karena suka itu ya Pak Nih ya. Cinta gitu ya sama dunia. Tapi ini Feby juga penasaran nih sahabat Tani. Kalau cinta aja nggak cukup kalau kita nggak tahu nih historinya dalam proses mencintai aquascape. Ya kan? Itu gimana Pak Nih ceritanya? Jadi ceritanya awal dari hobi sih, Mbak. Hobi? Iya, jadi awal itu di tahun 2017. Pertama kali main aquascape aku di tahun 2017. 2017? Iya, itu iseng-iseng cuman sekedar main bikin aquascape sederhana karena di waktu itu memang bahannya mahal banget. Mahal banget ya Pak? Iya, mahal waktu banget. Itu berapa Pak Nih dapat kabar atau beli bahan itu tuh berapa pada saat dulu? 2017 tuh sahabat Tani? 2017 tuh zaman-zaman dulu ngeluarin uang 200.000 untuk akuarium tuh kayaknya berat banget. Iya. Bener. Apalagi belum suka di situ kan, belum hobi, masih cuma sekedar mencoba. Mencari tahu mana sih nih cintanya berlabuh gitu ya. Terus
beli kayu 135.000 tuh kayak udah mahal banget gitu kan. Udah akuarium 200, kayunya 130.000. Zaman-zaman itulah. Setelah itu tak coba main. Nah, coba main. Awalnya nyoba gagal. Oke. Awalnya nyoba gagal, terus coba lagi sampai beberapa kali, hampir 8 kali aku gagal. 8 kali? 8 kali gagal. Iya. Karena pas pada waktu itu aku cuman bermain moss. Moss itu jenis lumut ya? Iya, jenis lumut itu agak susah perawatannya ketimbang tanaman-tanaman yang ada di sini sekarang. Oh, jadi lumut yang ada di batang-batang biasanya ada di batang-batang kayu yang ada di sini nih kalau sahabat tani bisa lihat. Nah, itu yang paling susah menurut aku di aquascape. Teknik aquascape yang paling susah ya? Iya, aku dulu 8 kali gagal gara-gara ngerawat itu tok. Oke. Nah, setelah itu di percobaan ke-9 itu akhirnya berhasil. Dengan modal pertama 800.000 itu baru berhasil bikin aquascape yang menurut aku bener-bener wah ya. Iya. Karya pertama itu ya. Iya, itu sempat bikin geger satu grup se-Indonesia Raya. Karena kenapa tuh Pak Ne? Karena aku bikinnya yang pertama cuman pakai moss whipping lokal. Terus tanaman-tanaman yang low CO2 yang tanpa injeksi CO2 itu bisa subur. Di dalam akuariumnya Pak Ne Kenzo. Iya, sedangkan di zaman-zaman itu masih jarang orang yang bisa seperti itu. Wah, Pak Ne, lalu apa yang terjadi pada saat itu? Setelah itu kan pasti banyak ada pro and kontra. Kontra pasti iya kan, diperdebatkan kan. Ada yang bilang itu aliran sesat, itu apa. Dan aku mikirnya kayak gini loh. Ketika ada seseorang yang bisa ngebuat aquascape dengan caranya dia sendiri, dengan cara dia seperti apa dan hasilnya udah jelas, itu malah dibully, malah dibilang aliran sesat lah inilah. Lah, penghobi itu nggak tahu kalau aquascape itu bukan cuman ada di tempat mereka. Aquascape itu ada di seluruh dunia. Iya betul. Iya, dengan lokasi, kondisi air, kondisi suhu yang berbeda. Betul. Mereka nggak paham di situ. Makanya kayak dibilang aliran sesat ya aku cuek-cuek aja sih zaman-zaman itu. Sahabat tani, kita harus cuek sama omongan yang gak penting. Tapi kita bakal penting lagi sama Pak Ne Kenzo untuk segmen kedua kita mengenai berbudi dan berkarya. Diremehkan, dikucilkan atau dianggap nggak akan pernah bisa, itu sebenarnya adalah proses buat kita untuk jadi lebih kuat, lebih hebat dan sukses ke depannya. Bener nggak Pak Ne Kenzo pernyataan tersebut? Bener ya. Iya. Sampai Pak Ne Kenzo untuk menutup telinganya bahwa yang penting aku memberikan informasi yang baik atau melangkah dengan baik, itu Pak Ne. Iya, yang penting kan aku udah sharing, udah ibaratnya apa yang aku lakukan di sini gitu loh. Bukan tak bikin-bikin kayak ngarang cerita itu enggak. Iya. Jadi misalkan aku bikin tutorial seperti itu ya wes tak kasih apa adanya seperti itu gitu loh. Masya Allah, dengan pro kontra yang ada pada saat itu, apalagi tahun 2019 aquascape kan lagi baru mau booming-boomingnya. Iya, baru mulai mau naik-naiknya. Jadi sebenarnya aquascape itu dulu tuh udah udah banyak yang tahu cuma belum rame. Iya. Zaman-zaman itu. Karena kan zaman-zaman di tahun 2018-an itu kan masih jarang YouTuber aquascape yang sharing tentang aquascape. Ilmunya gitu. Iya, jarang zaman-zaman itu gitu loh. Makanya ya wes pada waktu itu ketika banyak orang yang ngeremehin di situ, akhirnya ya wes tak cari jalan pintas gimana caranya aku bisa bikin tutorial aquascape di YouTube. Wow. Gitu. Netizen siapa yang gak kenal ya sahabat tani, pasti omongannya tuh pedes banget. Pada saat itu menerima, kan kita dunia, misalnya di dunia per YouTubean kan kadang ada kata-kata yang bikin pedes yang membuat Pak Ne kuat gitu dari huzaran haters yang luar biasa pada saat itu. Apalagi ilmu kayak gini tuh kayaknya susah banget buat di-sharing, susah banget untuk didapetin. Tapi Pak Ne dengan ikhlas memberikan itu dengan cuma-cuma. Iya, kalau masalah omongan netizen itu nggak tak anggap serius pada waktu zaman itu ya. Kayak alah bodo amat. Bener juga ya. Mereka cuma bisa ngomong kayak gitu kan. Sedangkan action gitu ya. Iya, mereka cuma bisa ngomong. Sedangkan ngomong itu juga anak TK juga bisa kan. Bener. Iya, bener kan? Bener. Kalau misalkan dia cuma ngomong,
tak abaikan, nggak pernah tak anggap. Tapi kalau dia ngomongnya dengan karya, baru tak acungin jempol. Iya, kalau cuma sekedar omong kosong di komentar itu apa sih? Bener juga ya. Wah, Masya Allah. Berarti dia udah hampir berapa tahun ya Pak Ne? Dari 2017. Tapi udah mulai concern banget gitu ya. Iya. Fokus banget di 2019. Berarti di Awal. sekitar 3 tahun ya Pak Ne? Ya 3 tahunan ini. Di 3 tahun. Masya Allah ya Pak Ne. 3 tahun. Luar biasa, apalagi kalau misalnya sahabat Tani mampir ke channelnya Pak Ne Kenzo, itu di awal-awal itu ada video gadget. Itu gimana Pak Ne ceritanya? Kok Feby sempat ngeliat di bawah tuh ada rame banget yang nonton, tapi bukan aquascape waktu itu gadget kalau nggak salah. Iya, karena dulu itu pertama kali aku bikin channel YouTube isinya tentang servis HP. Servis HP, jadi Iya. Pak Ne punya keahlian untuk menservis Iya, handphone. karena sebelum di Aquascape itu aku hampir 7 tahun aku. Kerja di mana waktu itu? Buka servisan sendiri kah atau misalnya? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah itu aku dulu di perangkat lunak. Oh, di perangkat Iya, lunak. dari mulai BlackBerry, IT, iPhone, ya. BlackBerry, iPhone sama Android. Zaman-zaman itu. Awalnya dulu Java, kayak Symbian. Iya, Zaman-zaman itu. Zaman dulu kan happening banget ya, Pak. Iya, zaman-zaman itu. Karena dulu aku suka di situ, suka di perangkat lunak zaman dulu. Zaman dulu ya. Suka modifikasi sistem. Setelah itu semakin kesini kan banyak handphone yang yang canggih kan. Jarang handphone yang rusak untuk saat ini. Kebanyakan sistemnya udah bagus-bagus. Nah udah mulai jarang tuh orang yang servis. Oke. Akhirnya aku nyari pelarian kemana nih? Akhirnya ketemu di Aquascape. Masya Allah, dikasih jalan ya. Terus juga nih, kalau ngomongin soal YouTube-nya Pak Ne Kenzo gitu kan. Wah, ini udah gadget kita udah kejawab nih. Yang piranha nih belum kejawab. Pak Ne tuh memelihara piranha untuk di aquascape atau gimana itu ceritanya Pak Ne? Jadi kan pada waktu itu kan aku bingung mau bikin konten apa. Iya, makanya kayak gitu ya Pak Ne. Secara gak sengaja itu di beranda muncul piranha. Piranha. Iya, piranha. Itu kan yang red billy atau piranha hias. Oke. Bukan piranha yang buas yang seperti di Amazon itu bukan. Oh, Feby nggak tahu. Berarti bukan ya? Bukan. Karena karena mungkin sering nonton Iya. film Hollywood ya. Kalau piranha tuh pikirannya yang seganas itu ya cuma hanya itu bukan beda Bukan, lagi. itu piranha hias. Harganya lebih murah. Oh, harganya lebih Harganya lebih murah. Tak cari tahu di online tuh harganya satunya 5 ribuan. Oh. Nah, terus aku kepikiran bikin konten itulah iseng-iseng sambil siapa tahu viral. Nah, Dan keucap doa siapa tahu viral langsung viral ya Pak Ne. Yang mention bukan orang yang paling ditakuti negara lain di kelautan. iya, jadi pada waktu itu sempat di-mention sama Bu Menteri Susi. Ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Karena kan zaman itu kan emang predator nggak boleh masuk ke Indonesia. Karena Iya, karena dilarang, karena merusak perairan Indonesia juga mungkin kan. merusak ekosistem Ekosistem, yang ada di Indonesia. Oh iya, oke. Nah itu kan. Pada waktu itu aku juga kurang begitu tahu tentang itu. Oke. Sempat ketakutan juga sih. Ya iyalah Pak Ne. Orang yang kapal Cina aja takut. Sempat ketakutan juga, terus tanya-tanya sama di grup sama itu ikan piranha hias bro, itu udah banyak yang jual, bahkan di toko-toko akuarium juga banyak yang jual. Lah akhirnya udah, ternyata bukan piranha yang di Amazon. Agak sedikit tenang pada waktu gitu, itu. sangat Iya. tenang ya. Gimana? Cuma gara-gara piranha itu channel Pak Ne Kenzo jadi naik. Itu udah dikasih jalan juga ya. Iya, karena alhamdulillah. dapat subscriber sekitar 22.000 Dalam jangka waktu? dalam jangka waktu 1 minggu. Karena itu viral satu hari itu bisa tembus 1,2 juta viewer per harinya. Wow. Itu piranhanya itu. Piranha. Piranhanya kemana nih? Kumaha kabarna piranhanya di mana? Di mana piranhanya maksudnya? Piranhanya udah mati. 1 tahun yang lalu kira-kira. 1 tahun yang lalu. Aduh. Pas waktu di tempat yang lama, bukan tempat yang di sini. Dulu di mana memangnya Pak Ne? Di rumah mertua. Oh, di rumah mertua. Iya, di rumah mertua. Sekarang masih ada sih tempatnya. Bahkan peralatan yang lama pun masih ada di sana. Dan aku pindah ke sini tuh pakai peralatan yang baru semua. Masya Allah. Dan sahabat Tani, kalau main ke Pak Ne Kenzo di sebelah udah mau siap-siap bangunan yang luar biasa bagus banget. Kalau penasaran bisa cek juga ya Pak Ne ya. Iya. Wah. Insya Allah nanti buka ini. Bentar lagi buka. Insya Allah. Insya Allah ya Bentar Pak. lagi buka. Dan bentar lagi juga sahabat Tani Pak Ne Kenzo mau ke Jakarta karena sebagai 10 ya kan aquascape terbaik
di Indonesia. Dan jadi narasumbernya juga kan di situ, Pak Iya, Ne? nanti di sana kayak ngisi acara juga sih. Ngisi acara juga. Iya, ngisi acara di event aquascape contest di Trans Studio Cibubur. Ya, eventnya sebenarnya 3 minggu. 3 minggu Pak De? Iya, cuman aku ke sana pas pada event aquascape-nya aja. Oh, oke. Dan di sana juga ada master-master aquascape Indonesia kayak sekelas Hedi Rasio, Damari Fuda, Agung Siono, sama Yoyo Prayogi. Dia udah kelas internasional sih. Kelas internasional. Yang udah mendunia. Bangga ya, semakin Feby ngobrol sama orang-orang hebat di pertanian, perikanan, peternakan, semakin bangga sama orang-orang Indonesia gitu kan. Amin, amin. Iya, karena kan banyak yang nggak tahu Pak nih mengenai orang-orang yang hebat-hebat ini, hanya beberapa orang yang tahu gitu kan. Padahal sebenarnya ini suatu kebanggaan yang harus dirasakan generasi muda gitu ya. Iya. Kalau menurut Pak Ade, generasi muda yang seperti apa yang harus dilakukan untuk ya paling enggak di bidang aquascape biar tambah bagus deh, tambah dikenal di dunia, itu ada nggak? Kalau untuk pendapatnya Pak Ne? Generasi berikut atau generasi muda di aquascape ya, di aquascape itu lebih sering tak saranin mencoba. Iya, mencoba, jangan sering bertanya. Karena aku belajar di aquascape juga langsung mencoba, bukan bertanya. Iya, karena semakin bertanya itu menurut aku akan bingung. Misalkan tanyanya juga, misalkan tanya sama Pak Ne ya. Iya. Paknya punya cara sendiri untuk membuat aquascape seperti ini. Dia tanya ke orang lain, pasti punya cara sendiri untuk membuat aquascape seperti ini. Dan dia akan bingung. Lebih enak itu langsung mencoba dan belajar, ibaratnya praktek sambil learning by doing gitu ya Pak. Iya, kerjain, kalau ada kendala baru konsultasi sama mentor iya, gitu ya Pak. Jadi lebih enak kayak gitu. Karena di aquascape itu kalau kita membaca teorinya itu mungkin gampang, enak, gitu, cuman gitu tok bisa. Tapi setelah prakteknya jong semua. Wah, tapi Feby paling sebel sih kalau ada yang ngomong cuman ini, cuman itu, bener gak sih Pak Ne? Bener. Kata cuman tuh kayaknya harus ditiadakan deh Pak Ne. Pak Ne, karena cuman ini doang, cuman megang ini doang gitu, kayak meremehkan gitu. Iya, soalnya pernah ada orang yang kesini itu dia ya udah teman juga sih. Iya. Kesini bilang, cuman bikin kayak gitu bisa. Cuman bikin kayak gitu bisa. Aku jengkel kan. Tak ambilin akuarium, cepet itu ada bahan, ada tanaman, silahkan bikin, tak tungguin. Jadi enggak Pak Ne? Enggak jadi. Enggak lah. Ada orang gitu ya, cuman sebel banget Feby juga denger kata cuman. Tapi gak cuman ini aja sahabat Tani, kita masih bakal ngobrol lagi sama Pak Deken Jody. Segmen terakhir kita di Kerasahan Milenial. Pak Ne, kenapa sih kok orang-orang banyak yang nyebut Pak Ne Kenzo? Itu tuh sebenarnya artinya apa? Ada filosofinya nggak sih namanya Pak Ne Kenzo? Kalau di kampung di Jawa ya, Pak Ne Kenzo itu artinya bapaknya Kenzo. Oh iya ya, dikira beda sama Pak De ya. Kalau Pak De kan kayak orang Pak kakaknya orang tua kita. Iya. Kalau Pak Ne kan biasanya kan bapak. Karena di sini seringnya dipanggil Pak Ne Kenzo. Oh, karena bapaknya Kenzo. Iya. Kenzo itu anak pertamanya anak pertama. Sekarang Pak Ne punya berapa anak, Cek? Dua. Yang Kenzo yang pertama sudah berapa umurnya, Pak Ne? 10 tahunan. 10 tahunan. Yang kedua? Yang kedua umur 5 tahun. Perempuan ya, Pak Ne? Siapa namanya Pak Ne? Namanya Kiandra Queen. Oh, bagus banget namanya Pak Ne. Oke, mungkin sahabat Tani juga bertanya-tanya. Kadang kan kita cocok-cocokan ya Pak Ne, maksudnya untuk tema-tema aquascape kan banyak gitu ya. Ada yang jungle, ada yang segala macam gitu. Kalau buat Feby ini cocoknya bikin aquascape apa? Karena tertarik banget, kayak relax banget, ayem banget. Masalah tuh kayaknya udah dibawa sama ikannya pergi gitu. Mungkin kalau cewek itu kan lebih seneng banyak ikannya. Iya. Dari ketimbang banyak akar-akarnya. Oke. Ya, kebanyakan cewek seperti itu sih. Iya sih benar.
Untuk kayak Mbak Feby ini cocok ke tema Iwagumi. Iwagumi. Iwagumi itu ya kayak di belakangnya Mbak Feby itu. Wah, jadi banyak bebatuan-batuan itu ya Pak nih. Menonjolkan ke batu dengan minimalis tanaman. Atau bisa ke Brazilian style. Brazilian style itu gimana Brazilian Pak nih? style itu mirip ke sampingnya. Oh. Sampingnya itu kan dia perpaduan antara tanaman karpet sama tanaman stem plant. Jadi kayak beda sama Iwagumi. Kalau Iwagumi kebanyakan menggunakan tanaman karpet. Karpet yang di bawahnya ya? Iya, yang karpet itu kalau hijau, Brazilian style itu lebih tanaman karpet mix dengan tanaman warna-warni juga. Wah, kayak cocok banget nih Pak Nih, bagus banget. Kalau sahabat tani pengen bikin aquascape di Pak Nih bisa nggak sih Pak Nih? Bisa. Caranya gimana nih Pak Nih? Karena denger-denger kalau misalnya mesen sama Pak Nih tuh harus Pak Nih lihat dulu orangnya kayak gimana. Iya, jadi kalau ada orang yang pesen ke sini itu biasanya tak liatin dulu orangnya. Jadi kayak dia bisa ngerawat atau cuma sekedar pingin, lebih tak arahin nanti. Gitu. Kalau cuma sekedar pingin, lebih tak omongin nanti kalau misalkan ke jangka panjangnya nggak bisa ngerawat jadi seperti ini, Nah, mendingan kalau misalkan bikin yang simpel-simpel aja. Gitu. Kalau ikan apa sih Pak Nih yang cocok? Ini tuh ada ikan apa aja sih di aquascape-nya Pak Nih Kenzo? Kebanyakan aku pakai ikan jenis neon tetra. Neon tetra? Iya, neon tetra. Karena aku sukanya dia transparan sih dan ketika kena lampu dia bercahaya. Warnanya. Tetra tuh beda ya sama gupi sama cupang beda ya? Beda. Tetra itu yang warnanya biru itu. Oke. Ya warna biru itu tetra. Jenis-jenis neon tetra. Kalau yang di belakang ini kan ada manfish. Oke. Oh iya yang putih ya manfish ya? Yang manfish, yang orange itu molly. Jadi itu adalah ikan-ikan yang cocok untuk aquascape bener ya? Iya, jadi ikan-ikan seperti itu. Jangan pakai ikan koki. Karena? Dia ngerusak tanaman, dia usil ikan koki, ikan koi atau ikan-ikan jenis. Karena Pak Ade pernah nyobain ya kalau nggak salah ya. Waktu itu beli 10 biji. Iya. Aku nonton loh sahabat Tani. Itu nyobain 10 biji ikan koki ya? Iya, supaya lebih tahu tentang apa itu ikan koki seperti apa di aquascape. Ya udah beli coba langsung sambil dipelajari. Dia nanti kayak gimana sih? Tanaman kayak gitu. Ngefek ke si ekosistem yang ada di. Iya, emang jahil banget. Jadi dijabutin tanamannya. Dimainin, cabutin gitu. Kalau dimakan sih tak liatin enggak sih, enggak dimakan, cuma dijabutin. Jadi kan jadi tata letaknya udah dirusak ya Pak Ane ya. Tapi juga ada nih sahabat Tani yang bikin Feby takjub lagi adalah yang ada 2 gitu loh Pak Ane yang di atasnya tanaman besar tapi di bawahnya tetap ada aquascape-nya. Itu tuh namanya apa sih Pak Ane yang sebelah kanan kita? Kalau yang sebelah sini tuh shallow tank nyebutnya. Oh shallow tank. Shallow tank itu kebanyakan tanknya ceper. Oh, jadi itu ya hampir sejenis ke paludarium juga. Paludarium jadi juga. memainkan tanaman darat sama tanaman air digabungin. Oh gitu. Kalau itu tanamannya apa ya namanya Pak Nih? Itu yang atas ada bromelia. Bromelia? Terus ada javamos. Javamos. Sama paling jenis-jenis lainnya kayak ada cryptanthus. Terus tanaman darat lainnya juga bisa dipakai yang seukuran sih. Itu bisa. Wow. Bisa dipakai. Berarti perawatannya beda dong Pak Nih sama yang aquascape yang hanya di air aja. Beda. Soalnya kan itu ada daratnya juga. Maksudnya ada di atasnya ada daratnya juga. Ya, perawatannya beda. Harus nyiram yang bagian atas. Oh, oke. Sebenarnya ada alatnya sendiri sih buat nyiram otomatis. Itu bisa dibeliin. Nyiram otomatis? Iya. Cuman kan kalau di sini kan lihat kondisinya. Kalau dipasang itu kan pasti akan nyebar kemana-mana. Makanya tak siram secara manual. Siram manual sama Pak Nih gitu ya. Sambil menikmati hidup, sambil melihat ketenangan. Iya ya, kenapa Pak Nih ya? Kenapa kalau ngelihat aquascape tuh bawaannya tenang, relax, betah itu apa ya kunciannya? Apa karena kita melihat alam di akuarium atau seperti apa ya Pak Nih? Iya, karena kita di aquascape itu kan membuat sebuah ekosistem yang sebenarnya dari alam kita coba terapkan di sebuah akuarium. Jadi kayak bener-bener bisa bikin hampir orang yang nggak tahu aquascape pun lihat aquascape pasti akan ngerasa tenang. Iya, kenapa? Akan ngerasa senang adem gitu. Kayak ayem gitu, kayak betah gitu. Ya karena ya itu ekosistem yang kita buat di dalam aquascape-nya itu. Memberikan vibe positif ke kita juga ya. Kan menggunakan tanaman asli. Terus iya juga ya. Ada ikan, ada udang. Ada udang? Ada udangnya juga. Oh, jadi bisa dimasukin di udang di dalam aquascape? Iya, udangnya kecil-kecil warna red cherry biasanya. Red cherry. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna sih banyak banget udang-udang untuk aquascape.
Wow, Masya Allah keren banget sahabat Tani. Wow. Tapi ini Feby juga pengen tahu, setiap orang kan punya trademarknya masing-masing atau ciri khasnya masing-masing. Kalau ciri khasnya Pak Ne Kenzo di Aquascape itu apa Pak Ne? Kalau ciri khas untuk pembuatan aquascape lebih ke low budget. Itu mah Feby banget ya, Kalau di pengennya low aquascape budget. ya lebih di low budget tapi hasilnya kelihatan. Terus tapi kalau untuk di setel, di tema itu yang menonjol di Pak Ne itu atau yang lagi rame pada waktu bulan-bulan kemarin itu yang Godzilla style. Godzilla style. Godzilla style. Itu gimana bentukannya Pak Ne? Ada nggak sih di sini? Di sini nggak ada. Nggak ada. Karena kalau misalnya bikin langsung di PM orang, langsung diambil orang. Waduh, saking ininya banget ya, banyak banget Iya. peminatnya, jadi langsung diambil gitu ya Pak Ne. Diambil. Bahkan yang ngambil dari luar kota, bukan dari dalam kota. Pak Ne luar biasa sepak terjangnya ini sahabat Tani. Terus ini Pak Ne, untuk mengakhiri perjumpaan kita nggak kerasa ya Pak Ne ngobrolnya ya, Masya Allah seru banget. Ya kan, seru banget gitu Pak Ne. Nah, gimana sih caranya sahabat Tani atau generasi muda milenial bisa menapaki jejaknya Pak Ne biar sesukses ini dan biar sehebat ini sih Pak Ne? Selain belajar terus dan nggak boleh gampang menyerah tuh apa tadi Pak Ne? Kalau sukses sama hebat, menurut aku belum ya, masih biasa ini ya. Masya Allah suka gitu Pak Ne mah dari tadi ya. Masih biasa. Ini tuh keren banget loh Pak Ne. Mungkin untuk pemula atau untuk yang pengen belajar di aquascape, terutama mungkin di daerah pedesaan itu kan masih jarang orang-orang yang bermain aquascape atau tahu kan. Nah itu yang pertama lebih sering mencoba untuk membuat aquascape dan merawat. Terus yang berikutnya sering main ke teman-teman aquascape. Biasanya setiap kota ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Ada Kalau di komunitasnya. Semarang ini lagi ini Tani Ghost to Semarang. Kalau di Semarang itu komunitasnya apa Pak Ne? Kalau di Semarang sebenarnya ada aquascape Semarang. Aquascape Ya, Semarang. aquascape Semarang ada di Semarang. Jadi setiap kota biasanya ada gitu ya Pak? Biasanya ada, pasti ada. Setiap kota itu pasti ada untuk komunitas aquascape. Baik Kayak Pak. gitu. Insya Allah. Ini di meja kita udah ada apa aja nih Pak Ne? Wah banyak sekali. Kalau ini tuh apa sih Pak Ne? Kita bedah satu-satu nih Pak Ne. Oh iya. Jadi ini beberapa endorse yang masuk di tempatnya Pak Ne Kenzo. Karena Masya ada Allah Pak beberapa- Ne, enak banget di endorse. Mudah-mudahan nular ya ke ini Tani, amin. beberapa merek ada yang dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dalam negeri dan luar negeri. Iya. Luar negeri aja endorse-nya Masya Allah loh. Bangga Feby. Gimana Pak De, yang dari dalam negeri yang Dari mana? dalam negeri ini dari Aquair Indonesia. Oke. Dari Aquair Indonesia yang ini bio latte ini. Biolate pigmen hijau. Ya, jadi ini kayak green bean ini juga dari Aquair Indonesia. Oke. Ini pupuk dasar. Oh pupuk dasar. Pupuk dasar. Jadi kalau pertama kali ini tanknya kosong, itu yang paling pertama dimasukin? Yang pertama dimasukin Yang mana? ini rumah bakteri. Oh rumah bakteri. Iya, ini best one dari One Reset. Beda produk. Oh beda produk. Iya. Jadi pertama ini, Uh-uh. terus ada bakteri starter. Pa- Bakteri starter tuh lebih kecil kayak bubuk gitu. Oke. Setelah itu berikutnya pupuk dasar, Pupuk dasar. baru soil. Oh baru soil. Nah kalau yang hijau ini adalah soil berarti ya? Yang hijau ini pupuk dasar. Oh pupuk dasar. Pupuk dasar. Oh Ini luar rumah biasa bakteri. ya. Iya. Wah mantap. Itu kalau di depan yang luar negeri itu apa Pak Ne? Ini ada Vivaria. Vivaria tuh apa? Vivaria produk nama produknya. Oh nama produknya. nama Itu apa itu Pak Ne? Ini regulator CO2. Regulator CO2. Iya, yang buat itu kan. Iya yang buat tabungnya tadi saya bisa angkat tabung oksigen sahabat Tani. Iya. Terus ada ini Neomedia, ini media filter. Media filter. Iya, Neomedia. Ini dari Korea kalau nggak salah ini. Wow, annyeonghaseyo. Langsung gitu ya. Kalau nggak salah ya dari Korea. Wow. Kalau nggak salah. Itu ngehubungin ke orang-orang luar negeri bisa langsung kontak dan langsung memberikan, itu kan suatu hal yang membanggakan ya. Biasanya di setiap negara itu ada kayak importirnya ya. Ada kayak misalkan dari luar negeri kayak produk Neomedia. Itu di Indonesia udah ada kayak yang ngejualnya gitu. Jadi kayak apa namanya ya? Kalau importer ya apa? Atau apa ya? Iya yang ngirim barang-barang dari sana ya, importir Iya. barang-barang aquascape gitu ya. Jadi kayak
produk luar negeri dijual di Indonesia itu udah ada kayak anunya, kayak penjualnya itu. Nah, yang itu yang ngirimin produk ke sini. Masya Allah. Wah, sahabat Tani, sudah berakhir nih podcast ini Tani. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu kita tos dulu minum. Bukan dari Kopi Dan untuk menikmati enjoy podcast kita hari ini. Dan terima kasih banyak. Feby pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aduh enak banget, seger banget.